Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi dari panitia 7 hari raya memberikan tema kepada saya, yaitu bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab Nehemia pasal 10 ayat 35. Demikianlah bunyinya. Dan untuk membawa hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon tahun ke tahun ke bait Yahweh. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, pemberian persembahan itu adalah inisiatif dari Bapak Yahweh sendiri. Jadi bukan rekayasa dari imam-imam, bukan rekayasa dari sebuah organisasi keagamaan, tidak sama sekali. Yang namanya pemberian itu sejak awal manusia ada di atas muka bumi, persembahan itu sudah dicanangkan oleh Bapak Yahweh untuk supaya manusia bisa memberikan kepada Tuhan. Kalau saudara melihat di sini, mungkin kita semua sudah hafal tentang kasus pembunuhan yang pertama kali, yaitu Kain membunuh Habil. Apa sih sebetulnya permasalahannya kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu? Ini akibat dari masalah persembahan. Ya, masalah persembahan. Dalam kitab suci dikatakan bahwa persembahan Kain itu tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Sementara persembahan Habil diterima. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 4 ayat 4 dikatakan demikian. Dan Habel, ia sendiri juga membawa dari yang sulung, atau dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata bekor. Kemudian kita juga melihat ada pemberian persepuluhan itu eser. Ya, dikatakan kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan kepada Abel dan pada persembahannya. Jadi pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian berkenaan juga dengan tema yang ada dan pertanyaan dari banyak orang dengan pertanyaan, hari raya buah sulung itu sebetulnya hari raya apa? Nah, ini saya perlu memberi penjelasan kepada saudara sekalian. Bahwa hari raya sulung adalah hari raya di mana Bapak Yahweh berjanji kepada bangsa Israel, kalau nanti kamu sampai di Kanaan, kamu tidak lagi makan mana, tetapi kamu akan makan dari hasil bumi dan kamu akan memanen dan berikanlah persembahan sulung kepadaku. Nah, itu adalah merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu masih di padang gurun. Jadi, saya bisa katakan bahwa hari raya buah sulung adalah hari raya janji Bapak Yahweh kepada umat manusia untuk hidupnya diberkati secara materi.
Saya akan bacakan 2 ayat lagi. Saya rasa kita tidak perlu pusing dengan bacaan-bacaan yang banyak ya untuk membuat bahwa apa yang saya sampaikan itu ada sumbernya, ada dasarnya. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dan apabila engkau telah memasuki negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan engkau telah memilikinya dan tinggal di sana, maka engkau harus, ini ada kalimat perintah, harus mengambil yang sulung dari semua buah-buahan hasil tanah yang harus engkau bawa dari tanahmu yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu, dan harus menaruhnya dalam keranjang dan harus pergi ke tempat yang akan Yahwe Elohimmu pilih untuk membuat namanya diam di sana. Nah, inilah yang tadi saya katakan, saudara, tentang janji Bapak Yahwe untuk memberkati bangsa Israel. Itu yang dikenal dengan Hari Raya Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Ya, jadi buah sulung itu yang Yahwe inginkan. Biasanya orang-orang Yahudi itu mereka memberikan persembahan, baik itu buah-buahan atau apa saja, saudara, yang mereka anggap ini yang terbaik untuk saya persembahkan ke dalam hidup saya, ke dalam tangan kasih-Nya, sehingga dia memberikan persembahan. Itulah persembahan sulung. Kemudian di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 10 sampai ayat 11. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahwe sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Di sini ada 3 kalimat yang cukup penting, saudara-saudara, yang saya katakan hidup, yaitu membawa hasil pertama kepada imam. Kemudian imam itu harus mengayun-ayunkan berkas di hadapan Tuhan. Itu artinya didoakan, saudara. Dan di sini dikatakan memberikannya itu kepada tempat di mana nama Bapa Yahwe itu dimasyurkan. Jadi persembahan sulung adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan. Kita kembali ke kasus ini, saudara. Kalau kita melihat persembahan Kain tidak diterima, itu bukan karena, ini saya perlu kasih penjelasan, karena kadangkala saya masih ingat dulu ada seorang guru sekolah minggu yang memberikan pengajaran yang salah. Yaitu apa? Ketika Kain memberikan persembahan hasil tanah, ternyata asapnya mobat-mabit ke sana kemari, saudara. Sementara Abel ini asapnya lurus ke atas, sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, itu tidak ada dalam kitab suci. Tidak pernah ada bicara masalah asap yang diterima karena asapnya lurus, sementara asap dari Kain itu mobat-mabit kemana-mana. Bukan itu.
yang membuat persembahan Kain tidak diterima juga bukan berarti itu persembahan dari hasil tanah, karena tanah itu sudah kena kutuk. Jadi yang benar adalah persembahan domba. Penjelasan ini pun salah, karena tidak pernah ada peraturan yang mengharuskan menggunakan kambing domba. Tidak pernah ada. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Lalu, kalau begitu kenapa? Apa yang menyebabkan persembahan Kain tidak diterima? Sementara persembahan Abel itu diterima. Saudara bisa lihat dari ayat yang tadi saya bacakan, saudara. Bahwa Abel itu memberikan persembahan yang sulung, yaitu dia ambil domba-domba yang bagus, yang tambun diberikan kepada Bapa Yahweh. Sementara Kain itu memberikan persembahannya bukan yang sulung, saudara. Ketika Kain itu mendapatkan panen, dimakan sendiri. Nanti panen lagi dimakan sendiri. Begitu panen yang terakhir baru dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Nah, inilah yang membuat persembahan Kain tidak diterima. Saya menemukan penerangan ini ada di kitab suci Messianic Scripture. Itu jelas, saudara. Jadi persembahan yang diberikan Kain kepada Bapa Yahweh itu bukan yang utama. Bukan yang sulung. Sulung itu artinya yang utama, yang pertama. Atau hal-hal yang dia anggap ini terbaik. Ya. Jadi sikap umat saat memberikan persembahan sulung adalah dengan hati yang sukacita, dan tentunya saudara punya pemikiran begini, Tuhan, izinkan saya di tahun depan, saya memberikan persembahan jauh lebih besar dari tahun ini. Atau kita berkata, kok enak ngasih persembahan, lo kenaan Pak Lukas nek ngono. Ada yang seperti itu, saudara. Kalau saya, dari sejak saya bertobat pertama, saya sudah punya sebuah pemikiran bahwa saya harus memberikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Persembahan sulung itu bukan seluruh penghasilan, ya, tetapi apa yang saudara anggap baik. Kata seberkas itu berarti bukan seluruh panen itu. Jadi jangan salah, saudara. Memberikan persembahan sulung itu adalah persembahan yang saudara anggap ini yang terbaik. Ya. Kalau dulu hasil pertama seikat jadi persembahan sulung itu persembahan yang dianggap terbaik yang bisa diberikan kepada Tuhan. Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Ayat ini penting Bapak Ibu. Karena di sana dikatakan hormatilah Yahweh dengan hartamu. Karena ada pendeta yang mengatakan persembahan sulung dan persembahan perpuluhan itu enggak berlaku sekarang. Karena apa? Saudara bukan petani. Yang kitab suci itu tulis
petani. Siapa bilang, saudara? Di kitab ini jelas loh dikatakan, hormatilah Yahweh dengan hartamu. Apakah itu hasil dari pertanian? Apakah itu hasil dari dagang? Apakah hasil dari usaha-usaha yang lain? Yang penting itu hartamu, dikatakan. Ya, jadi tidak ada peraturan itu harus petani. Bukan, saudara. Ini jelas ayatnya. Dan saya perlu memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bahwa persembahan sulung itu inisiatifnya Bapak Yahweh sendiri. Ingat baik-baik, saudara. Persembahan itu inisiatifnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu senang apabila kita sebagai anak-anaknya bisa memberikan persembahan. Tentu saja yang namanya persembahan kepada Bapak Yahweh kan tidak kelihatan, betul nggak saudara? Ya. Apakah saudara mau memberikan persembahan itu, persembahannya dibakar gitu? Ya tidak, persembahannya itu diberikan ke kehilat atau ke tempat ibadah di mana kita mendapatkan makanan rohani. Itu adalah aturan yang ada. Dan saya juga katakan Bapak Ibu, bahwa semua agama di atas muka bumi ini, sekali lagi, semua agama di atas muka bumi ini memiliki pola yang sama. Kalau memiliki pola yang sama berarti bisa saja saya katakan itu meniru polanya Bapak Yahweh. Betul nggak Bapak Ibu? Karena iman kita itu yang paling tua. Sejak Adam dan Hawa ada di muka bumi, konsep memberikan persembahan itu sudah ada. Dan semua agama itu mencontoh pola ini. Saya ambil contoh, misalnya orang-orang Hindu memberikan persembahan yang dikenal dengan yatnya, ya, yatnya. Ini persembahan, kalau saudara lihat itu dibawakan persembahan-persembahan. Ya. Jadi pola ini itu sudah ada, termasuk semua agama yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga lihat agama pertama, agama tradisi orang-orang Batak yang dikenal dengan agama Parmalim, itu juga punya konsep yang sama, yaitu memberikan persembahan yang dikenal di sana dengan nama ritual Sipaha 5 Parmalim. Ya, ini adalah agama tradisi dari orang-orang Batak. Ya. Itu ucapan syukur, limpahan dari hasil alam, hasil yang Tuhan berikan menurut mereka. Ya. Jadi kita harus paham akan hal ini, saudara. Kemudian kita lihat di agama Konghucu juga ada ritual memberikan persembahan, penghormatan kepada leluhur bahkan, yang dikenal dengan sembahyang rebutan atau King Hoping, ya, tiap bulan ke-7 tanggal 30 penanggalan Imlek atau Jidkwe. Mereka kasih persembahan, saudara. Persembahannya untuk leluhur. Ya leluhurnya kan tidak kelihatan, betul nggak? Menurut mereka. Jadi memberikan persembahannya kemana? Ya ke kelenteng, ke wihara. Ya. Kemudian kita juga lihat, saudara, ritual dari suku Aztek yang memberikan persembahan manusia kepada dewa perang yang bernama Huitzilopochtli, ya, Zitli. Itu namanya susah amat ya.
Ya itulah namanya seperti itu. Huitzilopochtli. Angel banget namanya ya. Itu nama dewannya saudara. Nah suku Aztek itu mereka memberikan persembahan. Dan menurut mereka persembahan yang terbaik adalah manusia. Dikorbankan, dibakar. Saudara masih ingat bagaimana ketika Bapak Yahweh menguji hati dari Abraham? Pakai persembahan saudara. Sejauh manakah hati Abraham itu bisa diberikan kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan katakan apa? Ayo berikan persembahan putramu yang sulung, berikan kepadaku. Yang namanya memberikan persembahan atau korban bakaran, itu sakit saudara. Domba itu kalau disembelih itu juga sakit sampai mati saudara. Itu persembahan yang terbaik. Jadi sekali lagi, ya, agama-agama di luar iman kita, semuanya selalu identik dengan persembahan. Dan anehnya, nggak ada yang komplain, saudara. Nggak ada yang komplain. Kita juga ingat, ketika orang-orang Majus menemui Yesua, yang kala itu sudah berusia 2 tahun. Apa yang orang Majus lakukan? Apa saudara? Memberikan persembahan. Apakah orang Majus itu tahu Yesua? Tidak. Dia adalah orang yang sudah memiliki agama sendiri yang bernama agama Zoroaster. Dan agama Zoroaster itu menyembah dewa bintang yang mereka kenal dengan dewa Ahura Mazda. Itu dewa bintang. Jadi ketika dia melihat bintang di timur, dia tahu, loh ini dewa saya turun ke bumi ini. Dewa saya turun. Lalu dia, karena dia kan bukan cuman ahli astronomi, tetapi juga ahli astrologi. Sehingga dia hitung-hitung kemana kira-kira bintang ini nanti akan datang. Lalu dia hitung, dia lihat, oh jatuhnya di Yerusalem. Sehingga orang Majus ini menemui Herodes. Makanya saya katakan bahwa orang Majus itu adalah raja-raja Persia, saudara. Dia bukan petualang. Sekali lagi saya tekankan, dia bukan petualang atau backpacker. Tidak. Dia adalah raja-raja. Itu sebabnya tidak mungkin orang Majus itu cuma 3 orang. Nggak mungkin. Dia pasti akan membawa rombongan besar. Karena dia adalah raja-raja, apalagi membawa emas. Nah kalau 3 orang, habis di tengah jalan saudara. Betul nggak? Dan bukti bahwa mereka ini adalah raja-raja. Ketika masuk ke Yerusalem, yang dicari adalah raja. Kalau backpacker mana berani dia datengin Herodes. Iya toh? Tapi karena dia raja-raja, dia datangin Herodes. Setidak-tidaknya orang ini cari siapa pemimpin di sini. Waktu itu ditanya oleh Herodes, kapan kamu melihat bintangnya di timur? Jadi pada waktu dia datang, mereka bintangnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan saudara. Tapi begitu sampai di Yerusalem, dia melihat lagi untuk yang kedua kalinya. Makanya si Herodes itu tanya awalnya, kapan kamu melihat bintangnya di timur? Bukan sekarang yang dia lihat. Tapi ketika kamu ngomong dulu itu loh, di timur itu kapan? Sehingga dihitunglah perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem
sekitar 2 tahun. Maklum pada zaman itu belum ada pesawat. Mobil saja belum ada, saudara. Kendaraan transportasi yang umum digunakan adalah naik onta. Dan naik onta itu nggak bisa ngebut, saudara. Apalagi bawa orang banyak. Onta itu lah jalannya geliek, geliek, geliek gitu. Siapa di sini yang pernah naik onta, angkat tangan? Wah, ada beberapa ya. Saya pernah naik onta sampai ke Gunung Sinai, saudara. Itu turun saja saya bisa ngangkang terus seperti ini. Jalannya susah. Ya kan perutnya besar, saudara. Ada bahkan orang yang naik onta pada waktu dia angkat, konsep saudara jatuh. Ada. Karena nggak gampang naik onta itu, pelan udah gitu, perutnya lebar kan jadi ngangkang terus. Sampai waktu turun sudah nggak bisa ngincup kayak gini. Ngangkang, jalannya aduh sakit semua sininya saudara. Ini dari timur loh sampai ke Yerusalem. Mereka membawa apa? Persembahan. Ya. Jadi saudara, ketika mereka melihat bintangnya di timur, yang ada di image mereka bukan, oh ini Yesua. No. Yang ada di pikiran mereka, ini dewa saya. Dewa bintang turun ke dunia ini. Pada waktu sampai di Yerusalem, nah, lalu si Herodes tanya sama imam-imam. Imam berkata apa? Oh, raja itu datangnya bukan di sini, tapi di Bethlehem. Kok ngerti ya saudara? Ngerti loh. Lah kok nggak mau nyembah? Ayo. Aneh bukan? Herodes juga begitu. Oh di mana? Di Bethlehem. Ya udah kamu pergi saja dulu. Nanti kalau sudah kamu ketemu, kasih tahu saya. Saya juga tak ikut menyembah. Apakah betul Herodes akan menyembah Yesua? No. Ya. Itu hanya akal-akal bulus dari si Herodes, Bapak Ibu. Tujuannya bukan nyembah, tapi mau membunuh. Ya. Tapi yang menarik dari apa yang saya ceritakan ini adalah orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem membawa persembahan. Jadi di luar iman kita, itu yang ada di pikiran adalah aku akan memberikan persembahan yang terbaik bagi sesembahanku. Memang kalau bicara masalah persembahan, banyak orang-orang yang hatinya itu tidak bisa terima. Jangan kasih persembahan, apalagi kasih persembahan perpuluhan, jangan. Kenaan pendetone. Ya. Kita yang kerja susah-susah, enak aja dia terima. Modalnya cuma cuap-cuap aja katanya. Memang banyak orang yang seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, saya itu dari dulu sejak saya bertobat, saya punya mental selalu begini, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu mental saya dari sejak saya bertobat. Kenapa? Karena saya bertobat itu bukan diinjili orang. Tidak. Wong dulu orang injili saya tak cekel bajune, saya bilang kamu bicara Yesus, mampus lu tak gituin. Ya. Jadi saya bertobat bukan karena penginjilan, saudara. Tapi karena saya mempelajari dan saya menemukan siapa juru selamat saya. Walaupun pada waktu itu yang saya tahu nama Yunani, tapi Tuhan giring terus. Karena apa? Saya menjadi seorang pencari.
Kalau orang mau mencari, dia akan mendapatkan. Karena saya mencari, akhirnya saya mendapatkan bahwa Tuhan yang saya sembah itu bernama Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara tentang persembahan, itu hanya ada dua. Tuhan ingin menguji hati kita. Atau kita menjadi orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sekarang ini saya menemukan di YouTube dan di internet ada orang-orang yang anti memberikan perpuluhan, saudara. Kalau saya justru mengatakan begini, kalau Anda tidak suka memberi perpuluhan, jangan kasih. Ya, jangan kasih. Kenapa? Saya selalu mengatakan, saya sendiri didik anak saya 2. Dan saya tidak menempatkan diri sebagai gembala. Sekalipun sekarang saya gembala, tapi saya tidak mau menempatkan diri saya sebagai gembala. Tapi saya tetap sebagai jemaat. Yaitu apa? Gembala pun harus mengembalikan perpuluhan, saudara. Dari prinsip hidup saya sering kepada 2 anak saya. Kalau kamu terima persembahan dan kamu anggap itu yang terbaik, berikan untuk Tuhan. Tetapi perpuluhan itu wajib. Saya didik anak-anak saya seperti itu. Jadi perpuluhan itu bukan hanya hasil ternak dan hasil tanah. Karena tadi kita sudah baca ayatnya, yaitu memberikan harta yang kamu miliki. Ya. Jadi enggak ada yang berkata enggak perlu perpuluhan. Orang kerja enggak perlu perpuluhan. Kenapa? Karena itu bukan dari hasil tanah. Saya yakin Pak Pendeta ini lupa kali atau belum menemukan ayatnya. Ya, kalau memberikan itu, memberikan perpuluhan itu tidak harus dari hasil tanah. Ya. Nah, kita juga lihat Saudara, Abraham mengembalikan perpuluhan bukan cuman dari hasil tanah. Di kitab Bereshit 14 ayat 20 dikatakan, dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ingat itu, persembahan 10 dari semuanya. Jadi banyak orang yang tidak paham kenapa harus mengembalikan persepuluhan. Kemudian saudara, di kitab Matai atau Matius 22 ayat 17 sampai 21, orang ada pendeta yang mengatakan apa? Perjanjian baru itu enggak pernah bicara perpuluhan. Ya saya juga maklum mungkin dia lupa atau belum menemukan ayatnya. Kalau dalam perjanjian baru juga ada yang namanya perpuluhan. Di dalam kitab Matai atau Matius 22 ayat 17 sampai 21 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kami, bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Apakah sah untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah ini ceritanya Yesua sedang dijebak oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Saat ini Yesua sedang dibenturkan kepada pemerintah, saudara. Ayo ngasih bayar pajak apa tidak? Mungkin harapan orang Farisi adalah enggak perlu bayar pajak karena itu penjajah. Harapan orang Farisi seperti itu. Tetapi ternyata Yesua itu mengetahui akal bulusnya dari orang Farisi itu.
Nah ayat 18 dikatakan, namun karena mengetahui kefasikan mereka, Yesua berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai munafik? Wah langsung disikat sama Yesua. Terus Yesua ngomong kepada orang Farisi itu, tunjukkan kepadaku keping uang untuk pajak itu. Dan mereka menyerahkan kepadanya sekeping dinaran. Jadi zaman dulu itu ada koin atau keping yang namanya itu dinar, saudara. Dan dia berkata kepada mereka, ini Yesus langsung ngomong, begitu ditunjukkan, ini gambar dan tulisan siapa? Mereka berkata kepadanya, Kaisar. Nah lalu Yesus berkata kepada mereka, oleh karena itu bayarkanlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar dan kepada Elohim hal-hal milik Elohim. Nah hal-hal ini apa saudara? Di dalam kitab Torah itu sudah dijelaskan. Hal-hal yang menjadi milik Elohim itu adalah persembahan sulung, persembahan persepuluhan. Itu hak yang harus dikembalikan. Kalau kita memberi kepada orang lain, itu bukan sebuah kewajiban, tetapi persembahan kasih. Artinya kalau ada ya kita bisa kasih orang lain, kalau enggak ada ya bagaimana lagi kan begitu saudara. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa pengembalian apa yang menjadi haknya Elohim itu harus ditaruh di tempat yang benar. Tempat di mana nama Yahweh itu dimuliakan. Mana dasarnya? Oh ada. Kalau saya ngomong mesti ada dasar kitab sucinya. Karena kalau enggak nanti hasil buah pikiran saya. Apalagi ini bicara duit, wah rawan banget saudara. Oh kayak Pak Lukas butuh duit itu. Bisa seperti itu enggak? Bisa. Makanya saya harus dasari firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Devarim, ya, atau kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari semua sukumu untuk menempatkan apa? Namanya di sana. Ini bicara tempat dan bicara nama. Ya. Pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam. Maka kesanalah kamu harus masuk, kesanalah harus kamu bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan hunjukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nasarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Oke banget persembahannya. Ya, tapi memang itu aturannya, saudara. Ya. Kemudian disambung lagi ayat 13 sampai 14. Awasilah dirimu supaya jangan engkau buat persembahan-persembahanmu berbubung di setiap tempat. Ini bicara tempat lagi ya. Yang dapat engkau lihat. Namun di tempat yang akan Yahweh pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu, membubung di tempat itulah engkau harus melakukan semuanya yang telah kuperintahkan. Ya, ini bicara tempat, bicara persembahan. Jadi bukan saya yang merekayasa. Ini hukum, saudara. Kalau bicara masalah persembahan, bicara tempat itu, saya jadi selalu ingat sebuah peristiwa tahun 65.
Tahun 65 di Indonesia itu ada apa, saudara? G30 SPKI. Nah, partai PKI itu, ya, PKI itu Partai Komunis Indonesia. Itu punya subpartai, namanya Baperki. Kalau saudara seumur-umur saya pasti saudara akan tahu. Ya, ada partai Baperki. Nah, Baperki ini kadangkala dia suka mintain duit kepada orang-orang Tionghoa yang punya toko, saudara. Saya tahu begitu karena mereka minta-minta, ya. Mereka bawa les, kemudian minta. Ada yang ngasih 50 rupiah, ada yang ngasih 100, ada yang 25 rupiah. Itu di tahun itu, saudara. Dan ketika PKI itu dilibas di Indonesia, maka les yang ada nama-nama penyumbangnya itu kena ke tangan aparat. Lalu nama dan alamat itu dicari, saudara. Orangnya didatangin, lalu ditanya, Bapak mohon maaf ini betul nama Bapak ada di sini? Dia lihat, oh betul Pak. Bapak ikut saya ya. Loh kenapa Pak? Anda adalah pensupport PKI. Loh saya bukan PKI Pak, saya Golkar. Tapi Anda mensupport, Anda pengkhianat partai kalau begitu. Ikut saya, ditangkapin saudara. Waktu itu banyak orang-orang Tionghoa yang kena. Kenapa? Karena orang-orang Tionghoa itu kan dari dulu kalau dagang dapat uang, kalau dirongrong kan, wes tak kayak duit lah, wes kamu endang pergi kan begitu ya. Tapi itu nggak bisa, saudara. Nama mereka tercantum di list itu, sehingga ditangkap, diangkut oleh truk, katanya mau dibuang di Pulau Buru. Tapi ternyata nggak sampai ke Pulau Buru. Orang-orang itu disembelih di jalan dan dibuangin di sungai, saudara. Itu hanya masalah persembahan. Enggak bejaji 25 rupiah, ada yang 100 rupiah. Memang di zaman itu 100 rupiah itu besar ya Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu saya pernah naik kereta api dari Pekalongan sampai Jakarta, itu harga tiketnya 100 rupiah. Masih pakai apa namanya tiket yang kayak kartu loh, jeglok gitu, masih ingat enggak? Sekarang sudah enggak ada saudara, pakainya sudah kayak tiket pesawat, kalau dulu enggak. Tiketnya tuh segini, kayak kartu domino. Ya. Tahu kartu domino? Wah, tahu berarti suka main ya. Ya enggak lah, ini joke saudara. Ya. Ya kayak kartu domino gitu. Terus ada tempat yang buat bolong itu, jeglok itu kan dulu. Saya ingat perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta harga tiketnya 100 rupiah. Nah kalau sekarang 100 rupiah kasih ke tukang parkir aja bisa dilempar ke muka kita saudara. Ya, tapi zaman dulu 100 rupiah itu besar. Dan orang-orang Tionghoa yang memberikan persembahan kepada partai itu ditangkapin semua. Itu hukum, saudara. Jadi saya katakan, kalau memang ada di antara saudara, khususnya para subscriber yang tidak setuju dengan khotbah saya masalah persembahan, abaikan, enggak usah kasih apa-apa sama Tuhan. Ya, nikmati saja. Saya bahkan mengatakan begini, karena ini banyak ya pendeta-pendeta yang anti perpuluhan. Kalau saya tidak anti, saya bahkan ngajarin jemaat kembalikan perpuluhan. Bukan karena saya gembala, no, bukan. Tapi karena saya tunduk pada firman Tuhan. Dengarkan kalimat saya. Jangan saudara pikir dengan tidak mengembalikan perpuluhan duit saudara utuh. Tidak. Sekali lagi, jangan saudara pikir dengan tidak mengembalikan perpuluhan duit saudara utuh. Tidak. Saudara akan bayar
Tapi penyebutannya bukan perpuluhan, tapi hutang pada alam semesta. Orang di luar sana ngerti loh saudara. Apa yang namanya hutang pada alam semesta. Itu larinya enggak ke kehilat, enggak ke gereja. Tapi larinya bisa ke rumah sakit. Dan itu jumlah duit yang harus saudara keluarkan jauh lebih besar dari perpuluhan. Ingat itu saudara. Jadi kalau sampai ada pendeta yang dia ngajari jangan mengembalikan perpuluhan, saya berpikir mungkin orang ini enggak pernah paham tentang dunia alam roh, dunia supranatural. Tuhan itu sudah menggariskan, makanya saya katakan memberikan persembahan itu bukan inisiatif gembala sidang, bukan. Tapi itu inisiatif dari Bapak Yahweh sendiri. Paham Bapak Ibu? Daripada saudara larinya ke rumah sakit, atau ke perampok, atau kemana, lebih baik kepada Tuhan di bait suci. Buktinya duit saya utuh, betul. Mungkin utuh, karena yang bayar bukan kamu, tapi anakmu atau cucumu yang harus bayar. Ingat, hutang pada alam semesta harus bayar. Karena apa? Itu sudah konsep pola yang tidak bisa dirubah. Makanya di dalam kitab Maleakhi dikatakan adanya belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pelompat itu kan bicara bencana. Apa sih yang menyebabkan Maleakhi ngomong seperti itu saudara? Kenapa nabi ini kok berani-beraninya bicara seperti itu? Karena pada masa itu ketika bangsa Israel menanam tidak membawa hasil. Kering sama sekali. Bahkan ketika dia menanam, didatangi binatang yang namanya belalang. Sehingga orang mengeluh, Tuhan di mana keadilanmu? Dan ternyata Maleakhi atau Nabi Maleakhi ini dikasih tahu oleh Tuhan. Suruh mereka mengembalikan perpuluhan. Dan anehnya, ketika mereka mengembalikan, hasil itu mulai kelihatan, saudara. Sehingga jemaat umat Israel hidupnya mulai diberkati. Masih bagus bencananya muncul, jadi orang langsung ingat. Lah kalau bencananya yang tuai anak cucumu, kan itu ngeri sekali, saudara. Betul nggak? Ngeri sekali. Kita yang nggak tahu apa-apa, karena itu sebuah pola yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya yakin orang-orang jenis ini yang tidak setuju dengan persembahan akan diam kalau melihat gembalanya hidup miskin. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau gembalanya hidup miskin, dia akan diam. Tapi kalau gembalanya hidupnya kaya, dia akan iri. Saudara. Karena apa? Memang saya harus akui, ada banyak sekali gembala-gembala yang matanya itu hanya tertuju pada orang kaya saja. Akan kelihatan ketika dia berhadapan dengan jemaat antara kaya dan miskin. Kalau orang yang miskin datang, minta tolong, apalagi sekarang kan ada CCTV. Dilihat, wah ini wong ini tidak menghasilkan ini. Saya akan suruh anak buah saya itu temui itu jemaat. Ada yang minta didoain atau apa, ditemuin sana. Bilang saya sedang sibuk. Tapi beda kalau yang datang itu mungkin toko emas, saudara. Oh ini harus saya sendiri nih yang datang nih. Ada nggak seperti itu? Banyak bahkan saudara. Ini yang jadi batu sandungan.
Model seperti ini banyak. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang pendeta, ya, tiap-tiap menjelang Natal mesti ke Amerika. Mereka bikin acara makan bersama. Kalau mau makan bersama pendeta ini, harus bayar satu orang $100. Satu orang. Nanti bisa makan. Bahkan ada meja yang khusus makan bersama satu meja dengan pendeta itu, harganya lebih mahal. Ada yang seperti itu, saudara. Loh kok Pak Lukas tahu? Ya tahulah, wong namanya juga orang yang pernah mengalami peristiwa itu kok. Ada bahkan pendeta yang saya bilang ini udah bau tanah lagi. Ngomongnya itu apa? Kalau pendeta menerima perpuluhan, itu perampok rohani. Astaga. Saya bilang kong, wis tua sakjane mikir gitu loh. Ya. Dia bisa nggak membedakan antara merampok? Ya, tahu nggak istilah merampok? Merampok itu memaksa orang untuk menyerahkan harta. Dan saya harus katakan tidak pernah ada pendeta yang merampok jemaat. Kan malah justru firman Tuhan yang mengatakan merampok malah ada. Di dalam kitab Maleakhi, saudara. Dikatakan, you are robbing me. Dalam hal apa? Tithes and offerings. Jelas itu. Ya. Jadi dibalik gitu loh, firman Tuhan itu dibalik. Gitu. Sekarang kalau saya boleh tanya, ini Pak Pendeta yang ngomong seperti itu butuh duit nggak kira-kira? Saya yakin butuh. Kalau pergi ke pompa bensin, ngisi mobil, apa pakai iman? Bayar pakai iman begitu? Ya tidak, bayarnya pakai duit, saudara. Kalau berani bilang, ya itu saya bayar pakai iman Pak ya, mesti digaploki orang di jalan. Bayarnya pakai duit, saudara, betul nggak? Kehilat seperti kita ini juga butuh biaya operasional. Dan itu artinya saudara memberikan persembahan itu untuk hal itu. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan bisa berlangsung, betul nggak? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kalau misalnya, ini misal, seluruh jemaat Kehilat Aleph Taub anti mengembalikan perpuluhan. Kira-kira saya tetap bisa makan enggak ya? Tetap bisa, saudara. Kenapa? Karena saya tahu hukum Loa. Law of attraction itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Banyak orang-orang yang gajinya kecil, ya. Saudara lihat tuh kesaksian di YouTube, di channel Lukas Sutrisno. Ada orang yang gajinya itu kecil, kalau ketemu saya isinya mengeluh tok, saudara. Begitu saya ajari hukum Loa, akhirnya dia punya rumah, tingkat lagi, saudara. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya pun juga berdoa agar jemaat Aleph Taub dan para subscriber hidupnya itu diberkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Itu yang ada dalam diri saya. Dan itu saya doakan tiap-tiap hari loh. Saya kalau malam kan suka keluar di sini. Saya berdoa, Bapa, tolong Tuhan berkati umat-umatmu. Baik yang di Aleph Taub maupun para subscriber semua. Terlepas dia suka atau tidak suka dengan saya. Kalau mereka sudah klik jadi subscriber, setidak-tidaknya nolongin saya tambah 1 jiwa. Minimal mereka dengar khotbah saya. Dan doa saya, Tuhan berkati toko mereka, kalau punya toko. Kalau mereka dokter, berkati supaya banyak pasiennya. Kalau dia tukang cuci, beri mereka orderan yang banyak. Kalau mereka supir angkot, buat mobilnya banyak yang numpang.
Kan begitu Bapak Ibu, betul nggak? Terlepas dia mau mengembalikan apa tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya mendoakan saja. Ya, toh kalau mereka tidak mengembalikan juga urusannya bukan sama saya kok, sama Bapak Yahweh, betul nggak? Jadi saya sangat tidak setuju dengan Pak Pendeta yang asal jeplak kalau ngomong. Ya, ini parah banget saudara. Makanya saya selalu ngomong ini Pak Pendeta ini bahaya ini. Sudah mendekati panggilan, tapi ngomongnya tidak karu-karuan saudara. Ngerti nggak yang namanya perampok itu seperti apa? Kemudian, kenapa sih kok kitab suci itu mengatakan persembahan itu diberikan kepada imam, kan begitu? Kenapa harus imam? Karena imamlah yang akan mengatur arah mana duit itu. Ya. Oh, kalau saya punya duit, pikiran saya kemana sih saudara? Enggak lain. Tuhan buat pekerjaanmu maju di tempat ini. Visi saya itu masih besar loh saudara. Setelah pembangunan selesai, saya akan selesaikan satu visi lagi. Saya akan bikin kitab suci yang terjemahannya betul-betul mendekati tepat total. Saya sudah punya channelnya. Tinggal minta license, selesai. Tapi saya bilang Tuhan satu-satu dulu. Ini belakang selesai dulu. Ya. Setelah itu baru visi terus visi. Hanya tujuannya adalah apa? Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Apalagi saya berpikir masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali saudara. Saya berpikir untuk apa? Semua yang saya miliki. Ketika Yesua datang kita berkata goodbye. Semua yang saya miliki akan saya tinggalkan. Makanya ada orang yang kritik saya. Terang-terangan lagi. Ngomong katanya begini. Pak Lukas ngajarin orang. Yesua akan datang. Kenapa bangun kailat geden-gedenan katanya. Enggak usah bikin kailat besar. Sampai saya jengkel terus terang aja. Bolak-balik ngomong begini. Lah tapi wis terlanjur beliau. Tak obong wae sisan. Tak bakar sisan, tak gituin. Ya. Mereka selalu begitulah. Saya kasih jawaban ekstrem kan. Supaya mereka berhenti. Betul enggak Bapak Ibu? Saya bangun besar. Itu juga bukan duit saya. Duitnya Bapak Yahweh. Ya. Kalau saudara memberikan persembahan segala sampai bisa jadi seperti itu juga karena saudara ikut ambil bagian di dalamnya. Amin. Dan kalau kita punya keilat yang besar, itu artinya kita bisa memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Lah nek nanti pengangkatan lah ditinggal, ya sudah, enggak masalah. Kita punya kehilat yang lebih istimewa lagi di sana. Ya, haleluya. Kita punya kehilat yang saya nyebut di negeri cahaya yang kekal. Ini tinggal sekarepmu, buat dari tanah, dibuat dari pasir, sama besi, sama semen kok. Lah kalau di sana nanti, ayo, lantainya saja terbuat dari emas. Emasnya seperti kaca lagi. Bagaikan kaca bening, alias koyo ager-ager saudara. Ya kalau saudara punya emas, jajal tutup ke mata, rapat enggak kelihatan. Tapi kalau emasnya surga, itu kayak ager-ager. Kitab Wahyu kan ada, kitab Gilyahna, pasal 19 ayat 19 sampai 21, itu bicara Yerusalem baru. Itu lantainya terbuat dari emas bagaikan kaca murni, ya, kaca bening. Itu berarti bayangan saya, kayak ager-ager. Kalau saudara bikin ager-ager yang kuning, bayang no itu emas yang akan saudara injak-injak ya modelnya kayak gitu. Makanya Tuhan nggak butuh duit. Yang butuh itu pekerjaannya itu butuh saudara. Saudara kumpulin duit
katanya untuk Tuhan misalnya. Tuhan bilang, masuk sini jangan bawa sampah, suruh buang, kan begitu. Karena di surga itu kerikilnya, misalnya ada kerikilnya saja, itu harganya sudah triliunan, saudara. Jadi, saya katakan, kita justru berdoa. Saya sendiri nih, doa saya kepada Bapa Yahweh, saya katakan begini, Tuhan, berikanlah saya kesempatan untuk tiap-tiap tahun saya memberikan lebih besar dari tahun-tahun yang lalu. Kalau kita memberi lebih besar, otomatis pemasukannya juga lebih besar, saudara. Ya. Yudas itu mengkritik Maria, tapi cuma ngomong tok, bahkan dia sendiri menjadi pencuri. Ada ayatnya loh. Kalau Yudas tuh ngambilin duit persembahan yang Yesua miliki. Kan Yesua kalau pelayanan kan juga bawa orang-orang yang dipakai untuk memberkati. Biasanya orang-orang perempuan yang memberkati pelayanan Yesua. Ya, itu duitnya dikumpulin. Lah cilakanya yang jadi bendahara Yudas, saudara. Ayo didodosi. Iya, saudara. Itu ada loh ayatnya. Yudas tuh ngambilin duit kasnya ya. Jadi saya juga mengatakan tidak pernah ada orang yang memberikan persembahan, baik persembahan sulung, persembahan perpuluhan dan lain sebagainya, sedekah segala, yang sampai jatuh miskin. Tidak pernah ada, saya belum pernah dengar. Tapi kalau orang yang katakanlah eman-eman gitu ya, malah jatuh miskin itu banyak. Karena ada ayat yang mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, saudara. Saya pernah mendengar sebuah kisah, saudara. Ada orang tua yang ngomong kepada anak-anaknya. Anak pertama ditanya, "Nak, kalau nanti aku memberikan uang kepada kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan?" "Oh, saya mau membeli kerbau, membeli lembu, membeli binatang-binatang." "Oh ya? Terus kamu yang kedua, kalau kamu punya duit, aku kasih, kamu mau belikan apa?" "Oh, saya mau belikan sawah." Nah, yang kedua ini berkata, "Tapi saya akan melarang binatang-binatang dari kakak saya untuk masuk ke ladang saya. Karena kalau masuk ke ladang, pasti habis ladang saya dimakan oleh binatang." Ya, kakaknya enggak terima, saudara. "Ya, tapi kan binatang memang harus makan di situ. Apa kamu tidak bisa berbagi kasih?" Akhirnya ribut, saudara. Bertengkar rame. Bapaknya bilang, "Kamu sudah terima duitnya belum?" "Belum." "Kamu sudah terima belum?" "Belum." "Lah belum terima saja wis bertengkar. Bagaimana aku bisa percayakan duit sama kamu?" Maksud gak cerita ini, saudara? Ada pendidikan moral dalam kisah itu. Lah kita belum diberkati kaya raya saja, wis pelitnya luar biasa. Apakah Tuhan mau ngasih seperti itu? Orang banyak melakukan korupsi dan sebagainya. Dan mungkin orang berbuktinya aku aman-aman saja. Ya aman sekarang, belum. Begitu ketahuan Anda dimiskinkan. Hati-hati, saudara. Jadi saya katakan, bagaimana hidup kita diberkati, baru diberi gagasan saja, sudah ribut, saudara. Yang lebih celaka lagi, ada pendeta yang anti Torah, tetapi dia menerima perpuluhan. Itu tidak fair. Kalau dia anti Torah, jangan terima perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah Torah. Ya, ini bukan masalah surga neraka, tetapi hukum alam semesta yang mengatur seperti itu.
Coba saudara perhatikan ya, di Israel itu ada dua tempat. Yang satu laut mati, yang satu danau Galilea. Danau Galilea itu ikannya banyak sekali, saudara. Laut mati, tidak ada kehidupan. Namanya juga laut mati. Padahal sumbernya itu sama. Ya. Sumber air dari laut mati maupun danau Galilea itu ada sebuah tempat di Israel namanya Banias. Saya pernah datang ke sumber mata air itu, Banias, saudara. Berbual-bual airnya. Dan itu mengalir dari dua tempat itu. Tetapi yang danau Galilea, yang dialiri air itu dikeluarkan lagi. Tetapi laut mati, dimasukin aliran dari luar, tidak pernah keluar kemana-mana. Makanya disebut laut mati. Sama seperti kita. Kalau kita hanya pengennya terima terus gitu, bahaya saudara. Enggak ada kehidupan di situ. Kita bahkan dicap oleh Tuhan sebagai orang yang egois. Yesua itu menegur orang-orang Farisi karena mengembalikan perpuluhan tapi tidak punya kasih. Artinya imam-imam pun sampai zaman Yesua tetap mengembalikan perpuluhan. Di dalam kitab Matai atau Matius 23 ayat 23. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan. Dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah kamu melakukan yang ini tetapi tidak mengabaikan yang itu. Artinya jangan sampai kita berpikir aku sudah mengembalikan perpuluhan selesai aman. Tanpa kita menjadi pelaku-pelaku firman yang lain. Enggak boleh begitu. Ya Bapak Ibu. Lukas 11 ayat 42. Namun celakalah bagimu orang-orang Farisi, karena kamu memberi perpuluhan dari selasih dan tanaman obat-obatan dan segala jenis sayuran, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Elohim. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Jadi dua-duanya itu harus diambil. Ya memiliki hukum kasih dan juga menerima perpuluhan. Jadi ini ada dua sisi yang harus diikuti. Ya. Sehingga apa? Orang jadi tidak egois. Orang kalau misalnya ke gembala gitu ya, terima perpuluhan gitu. Dipakai, dimakan sendiri, itu yang berbahaya. Saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, khususnya saya sebagai gembala, saya akan berkata, Tuhan jaga hati saya. Agar supaya saya tidak mata saya masalah duit. Tetapi mataku akan selalu melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau sampai jemaat yang sedemikian banyaknya itu, saya hanya berkata, Tuhan siapakah saya? Saya hanya ingin membagikan apa yang saya dapatkan daripadamu untuk umat-umatmu yang aku kasihi. Tujuannya apa saudara? Kalau kita mati, kita akan menyongsong Tuhan. Ya, kita akan ketemu muka dengan Tuhan. Jangan sampai hanya karena masalah materi. Apalagi kalau saya ngukur waktu kita sudah tidak lama. Mau kita kumpulin mau buat apa? Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi saya punya mental seperti itu. Bahkan saya melihat yang namanya persembahan itu selalu berusaha untuk dihambat oleh setan. Kalau saudara melihat bagaimana Moshe
mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Firaun berkata apa? Silahkan layani Tuhanmu, tapi jangan membawa kambing domba. Itu ada di kitab Shemot. Keluaran pasal 10 ayat 24. Sekarang ya 24 sampai 26 saya bacakan deh. Nanti kalau saya ngomong ayatnya saudara nggak baca lagi. Lebih baik saya baca. Lalu Firaun memanggil Mose dan berkata kepadanya, pergilah, layanilah Yahweh, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Tetapi Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahweh Elohim kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami. Tidak seekor pun dapat ditinggalkan, karena kami harus mengambil daripadanya untuk apa saudara? Melayani Yahweh Elohim kami. Dan kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Yahweh sampai kami tiba di sana. Pertanyaannya adalah, apakah Firaun butuh domba-domba itu? Tidak, dia sudah kaya kok. Dia mau beli domba sak kampung juga bisa, saudara. Kekayaan dia kan luar biasa. Istilahnya kalau zaman sekarang orang nyebutnya itu, wes duit-duit nggak ada serinya, saudara. Saking banyaknya. Tapi apakah dia menahan domba-domba untuk bangsa Israel pergi itu karena Firaun butuh domba mereka? Tidak. Firaun menahan, kamu boleh pergi silahkan. Kan waktu itu bolak-balik kan. Mose selalu berkata, biarlah mereka beribadah kepadamu. Lalu pertama, boleh kamu pergi. Tapi istri anakmu enggak usah, kamu sendiri saja. Tujuannya apa? Supaya keluarga itu pincang, enggak punya iman yang sama. Akhirnya Mose ngotot, lalu Firaun bilang, ya sudahlah, kalau anak-anak sama istrimu bawa kabeh, enggak apa-apa. Tapi tinggalkan kambing dombamu. Ini yang kita baca. Lalu apa tujuan supaya Firaun itu mengatakan atau berkata, jangan membawa kambing domba. Itu kembali bicara masalah persembahan, saudara. Bangsa Israel kalau beribadah membawa domba, itu dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Dan itu Firaun tidak suka. Kalau mau ibadah saja, nggak usah bawa apa-apa. Kira-kira begitu. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya Bapak Ibu. Jadi saudara perhatikan spiritnya. Kenapa sampai Tuhan membuat hari raya buah sulung atau Yom Habikurim? Karena Tuhan ingin supaya manusia itu selalu ingat kepada Dia. Saya pribadi justru, saya selalu berdoa, Tuhan, berikanlah supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari tahun ke tahun. Makin besar aku bisa memberi untuk Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ada ayat firman di dalam kitab Mislei 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tetapi orang yang benar-benar berhemat, malah berkekurangan. Sekarang banyak sekali orang yang tiap hari kerja, sampai dia lupa memberikan persembahan. Duitnya banyak memang, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Kalau ditanya, mau kemana? Saya mau ke Penang. Ngapain? Berobat. Mau kemana? Singapura. Ngapain? Berobat. Jarang orang bilang, kemana? Ke Penang. Mau apain? Jalan-jalan. Jarang, saudara. Kamu sampai ke Belanda ngapain?
saya mau jalan-jalan, mau lihat pameran bunga tulip di Keukenhof. Enak nggak kedengerannya, saudara? Daripada ditanya, kamu ke Belanda ngapain? Aku mau berobat. Lawang jauh-jauh kok cuma nonton rumah sakit. Betul nggak, saudara? Jauh-jauh kok cuma nonton rumah sakit. Parah banget ya. Kalau jalan-jalan jauh, ya nikmati. Saudara bisa pergi ke Israel itu juga anugerah loh. Coba saudara pergi ke Israel sendiri. Nggak akan bisa, saudara. Harus ada afiliasi dengan tour di Israel. Kalau tidak mungkin bisa masuk. Karena Indonesia. Tapi kalau negara lain ya nggak apa-apa. Satu orang bisa masuk. Kalau Indonesia nggak bisa. Ya, Indonesia, Malaysia itu nggak bisa. Malaysia saja kalau mau masuk, waktu kemarin kan ada beberapa orang Malaysia yang mau ikut, saudara. Tetapi syaratnya harus minimal berapa, 5 orang apa? Ya, nggak bisa, saudara. Harusnya ikut tur kemarin, tapi nggak bisa. Makanya saya katakan kalau kita bisa ke Israel, nikmati keindahan Israel, itu sebuah anugerah yang besar. Kenapa? Kita turnya kan beda kita. Enggak pergi ke gereja-gereja, sembayang di sana tidak. Masalah berdoa, wong di sini aja bisa berdoa. Di mana mereka bisa berdoa. Kalau ke Israel, ya nikmati keindahan Israel. Amin. Saudara bisa ambil sikap Tuhan, aku mau tahun depan, aku bisa menginjakkan kaki di Israel. Dan Tuhan izinkan itu. Daripada saudara cari duit, terus cari duit. Pernah ke Israel enggak? Belum. Ada yang sampai ke sana beberapa kali. Kamu pernah ke Ain Bokek? Enggak. Apa kuwi? Ain Bokek yang saya tahu kantong bokek. Ya. Ain Bokek enggak tahu. Itu tempat laut mati, tetapi di sisi lain, saudara. Orang Israel nyebutnya itu Taman Edennya mereka. Modelnya tuh kayak Maldives, tahu Maldives? Ya, Kepulauan Maladewa. Itu bagus banget. Kalau di sana kan adanya lumpur ya, dibalur-balurkan hitam semua. Kalau di Ain Bokek enggak. Di sana itu bawahnya itu butiran-butiran garam, saudara. Diambil gini kayak kelereng itu, kayak kelereng tapi garam semua. Pernah enggak Benteng Masada? Enggak pernah. Opo ke Benteng Masada? Banyak yang saya tanya yang katanya sudah 5 kali, 7 kali, 10 kali. Saya tanya, pernah enggak kamu kesini? Enggak pernah. Lah kemana? Ya rono-rono juga ke gereja-gereja itu. Ngapain? Berdoa di situ. Alah, lo berdoa kok adoh-adoh tekan Israel. Betul enggak Bapak Ibu? Berdoa di sini saja bisa. Kalau ke sana ya jalan-jalan toh. Nikmati keindahan Israel. Amin. Malah dulu ada tuh peserta dari Bali. Pernah ikut tur yang lama, katanya anak-anaknya nggak ada yang mau turun, saudara, dari bis. Ayo kita ke sana. Enggak, aku nggak mau. Tak tinggal di bis saja. Kenapa? Lalu lagi-lagi ke gereja, saudara. Tapi begitu ikut tur kami, wah anak-anaknya turun semua, saudara. Sampai naik kayak ya, kayak itu apa? Sampan. Apa sih namanya itu? Kayak apa ya? Kano ya. Bagus Brisco. Kano. Itu menelusuri Sungai Yordan. Wah. Rafting kecil-kecilan, saudara. Itu nyaman. Jadi betul-betul kita nikmati. Sampai ke En-Gedi. Saya tanya, kamu pernah ke En-Gedi? Apa? Enggak ngerti aku En-Gedi. Itu tempat pelariannya Raja Daud, saudara. Dan memang cukup aneh di situ. Daud kok ya ngerti-ngerti nih gitu loh, lari ke situ tuh ada sumber mata air yang luar biasa. Sekarang malah ada air terjunnya, sudah bagus banget. Kok bisa ngerti gitu loh. Makanya saya katakan, kita bersyukur. Kita bisa sampai ke Israel itu anugerah yang harus selalu disyukuri. Karena doa saya juga saya ingin Tuhan izinkan
seluruh jemaat Aleph tahu bisa menginjakkan kaki di Israel. Itu harapan saya, saudara. Jangan seperti Firaun. Firaun orang mau ibadah dilarang-larang untuk apa? Memberikan persembahan. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel hidup miskin. Karena Firaun itu tahu adanya hukum alam semesta. Ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Itu pasti, saudara. Ya. Jadi saya katakan bahwa kita sebagai umat-umat Bapa Yahweh, kita harus berani mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita lihat lagi ya, apa sih tujuannya si mata satu? Kalau dia berkuasa di sini mau ngapain? Dia akan merampas harta saudara. Saya ingatkan, jangan sampai saudara pikir saudara kumpulkan duit, sampai ketinggalan, saudara bisa menikmati duitnya, tidak. Karena properti saudara seluruhnya akan disita kalau saudara tidak mengikuti aturan dari raksasa si mata satu itu. Yang nanti akan ada peraturan one world religion. Satu sistem agama tunggal. Siapa yang tidak mau mengikutinya, maka apa yang saudara miliki akan dirampas mereka. Dianggap melawan aturan internasional. Sekarang kan semua mau disatukan ke situ semua, saudara. Sertifikat mau dibikin digital. Ya. Kemudian KTP juga mau didigitalkan. Bahkan kesehatan saudara pun harus didigitalkan. Saudara. Tetap disatukan. Dengan cara apa? Ngerti dewe. Ya. Saya nggak perlu ngomong di sini. Ya. Tahu aja lah. Saya yakin saudara sudah ngerti, bukan? Iya. Karena saya bersyukur. Kenapa? Karena jemaat Aleph tahu itu pinter-pinter loh. Juga para subscriber yang sering ngikutin saya, pinter-pinter saudara. Kadang-kala mereka kasih laporan, nih saya dapat debat seperti ini, tak kasih seperti ini, mereka nggak bisa ini. Itu artinya mereka pinter-pinter. Dan doa saya, para subscriber semua pinter dan hidupnya diberkati dengan sangat luar biasa. Hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan renungan firman. Itulah sebabnya kenapa engkau buat hari raya Yom Habikurim atau persembahan sulung. Karena ini adalah inisiatif dari Bapa sendiri. Agar jemaatmu memberikan apa yang menjadi hakmu. Yesua juga mengajarkannya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Sehingga dengan berkat yang berkelimpahan mereka pun berani memberikan semakin tahun semakin besar. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Sebelum kita mendengar pengumuman, saudara-saudara, saya akan memberikan kesempatan bagi saudara yang belum memberikan persembahan sulung, kalau berupa barang ada di sini, berupa uang di kotak itu ya. Bagi saudara yang belum bisa langsung dibawa ke sana, sementara mungkin bisa musik dulu ya, sambil menanti. Baik.
daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Yahweh pasti memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu di dalam rumah Yahweh, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Yahweh pasti memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum kita berdoa untuk persembahan yang ada, saya perkenalkan jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Handri Prasetyo, alamat lama di Paten Jurang, alamat baru di Ngentak. Duduknya di sebelah mana? Ya, itu di belakang, kasih salam Bapak Ibu. Ya, haleluya, senang sekali bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Tadi sudah memberikan persembahan, jadi sekarang saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu. Mari, ya, yang belakang bisa ditaruh di sini. Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada pagi hari ini Tuhan, di mana hari ini adalah hari raya buah sulung. Anak-anak-Mu memberikan korban sulung bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mohon Bapa berkati tangan-tangan mereka yang sudah memberikannya. Bagi mereka yang belum punya kemampuan, biarlah di tahun depan mereka bisa diberi kemampuan. Oleh karena itu berkatilah mereka. Dan saat ini saya berdoa untuk barang-barang yang ada di sini. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, diberkatilah tangan-tangan yang sudah menyerahkan ini untuk pekerjaan-Mu di sini. Bapa Yahweh senantiasa melimpahkan berkat kepada umat-umat-Mu yang telah memberikannya. Begitu juga dengan uang yang ada di kotak ini. Bapa Yahweh berkati tangan-tangan kasih mereka ya Tuhan. Karena kami tahu mereka bisa memberikan ke tempat ini, itu karena mereka cinta akan Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi bagi anak-anak-Mu yang belum punya kemampuan, di tahun depan mereka diberikan kemampuan. Sehingga hidup mereka pun diberi kelimpahan oleh Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Diberkatilah tangan-tangan dan hati mereka yang mengasihi Engkau. Berkatilah mereka, baik yang memberikan barang maupun uang. Diberkati dengan segala kelimpahannya. Anak-anak-Mu yang ada di depan sana juga Tuhan berkati. Para subscriber juga Tuhan berkati. Dan kami semua diberkati oleh Bapa Yahweh. Kami tahu bahwa waktu kami di dunia sudah sangat dekat ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Bapa Yahweh menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, begitu juga dengan pembangunan kehilat kami. Bapa terus nyatakan kuasa-Nya, sehingga kehilat ini bisa selesai dan menjadi kehilat yang terbaik dan terindah di dunia ini. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalamnya.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah Hari Raya Matzah Penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu, inilah yang saya bisa sampaikan. Mungkin saudara yang ada di luar kota yang tidak bisa mengikuti, bisa ikut streaming dari kami. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Begitu juga dengan anak-anakmu yang dari luar kota, Tuhan lindungi, jaga, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka berkat yang melimpah, berilah mereka kekuatan iman, sehingga tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotsa. Baruk ata baer ufaruk ata besaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat mat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yevarechecha wa yishmereka. Yevarechecha. Yahweh panau eleka wikuneka.
Hashem Leka. Shalom, Shalom. Hashem Leka. Shalom, Shalom. Yevarecheka, ve'yismereka, Yevarecheka. Haleluya. Bapak Ibu mohon perhatiannya, bisa kembali duduk lagi. Ku sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Yahweh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Yahweh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup
hidup ini tak berarti. Bapa di surga kami sembah Kau, besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Bapa di surga kami sembah Kau, besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Bapa di surga kami sembah Kau, besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Kekal selamanya, kekal selamanya.